Mengenal Tuhan Yesus melalui Injil Markus. Markus hidup pada zaman Yesus. Ia bukan salah satu dari ke-12 rasul, melainkan saudara sepupu dari Barnabas. Itu bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Markus juga menjadi murid kesayangan Petrus dan menyebutnya sebagai anakku. Itu bisa kita lihat pada 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Injil Markus adalah Injil kedua dari 4 Injil yang mencatat tentang kisah Yesus sebagai Putra Allah yang diutus ke dunia oleh Bapa untuk memberikan pengajaran, pelayanan, hingga pengorbanannya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Euangelion, yang berarti kabar baik atau kabar sukacita, yang maksudnya adalah kabar baik tentang kerajaan Allah dan tentang keselamatan atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Injil Markus ini adalah Injil yang tertua dan yang pertama ditulis, yang diperkirakan pada tahun 45 hingga 67 Masehi di Roma. Kisah Tuhan Yesus sebagai tokoh utama pada Injil Markus ini terlihat sederhana, cepat, dan tidak terlalu menjelaskan secara detail latar belakang dari Tuhan Yesus. Sehingga Injil Markus terlihat praktis daripada historis. Maka oleh penulis Injil lainnya, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas, lebih diperjelas lagi atau disempurnakan mengenai latar belakang dari Tuhan Yesus ini. Injil Markus adalah Injil yang paling pendek di antara Injil lainnya. Hanya terdiri dari 16 pasal dan terbagi dalam 678 ayat. Penulis Markus ingin memberikan kesaksian akan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Penulis Markus memberikan gambaran yang sangat baik tentang kodrat Yesus sebagai manusia. Sisi kemanusiaan Yesus dapat terlihat pada hal-hal atau sikap-sikap berikut. Yesus dibaptis. Markus 1 ayat yang ke-9. Yesus dicobai oleh iblis. Markus 1 ayat yang ke-13. Yesus bisa bersikap keras dan tajam. Markus 1 ayat ke-25. Yesus pun mengalami sangat susah dan sedih. Markus yang ketiga ayat yang ke-5. Yesus pun bisa marah. Markus 10 ayat yang ke-14. Yesus pun melakukan pelayanan pada manusia dengan memberikan kesembuhan pada sakit penyakit, mengusir orang yang kerasukan setan, dan sebagainya. Dan penulis Markus pun memberikan gambaran yang sangat baik pada Yesus, pada kodratnya sebagai anak Allah. Sehingga Injil Markus diawali dengan pendahuluan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Markus 1 ayat yang pertama. Dan
maklumat Yesus sebagai anak Allah yang lebih berkuasa ini dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis dengan pernyataan, "Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Markus 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan lebih daripada itu, maklumat ini pun dikukuhkan oleh Allah Bapa saat Yesus selesai dibaptis, di mana langit terbuka dan roh dalam bentuk burung merpati turun di atasnya, hingga terdengar suara Bapa. Pada saat ia keluar dari lahir, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan." Markus 1 ayat 10 dan ke-11. Disinilah penulis Markus menyatakan kodrat Yesus yang sesungguhnya sebagai anak Allah, yang berkuasa penuh pada karya-karya pelayanannya. Selanjutnya, seperti mengusir setan, Markus 1 ayat yang ke-25 dan ke-26, menyembuhkan sakit penyakit, Markus 1 ayat yang ke-34, bahkan berkuasa untuk mengampuni dosa manusia, Markus 2 ayat yang ke-5. Ada hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh penulis Markus melalui arti alegori atau pesan yang tersirat pada pembaca di awal kitab pada ayat-ayat berikut. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Markus 1 ayat yang ke-9. Yesus dalam kodratnya sebagai manusia seolah-olah menjadi sama seperti manusia lainnya, walaupun sesungguhnya anak Allah. Inilah bentuk kerendahan hati dari Tuhan Yesus sebelum melanjutkan karya-karyanya untuk manusia. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Markus 1 ayat yang ke-3. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Ia dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Markus 1 ayat yang ke-12 dan ke-13. Kata padang gurun memiliki arti alegori atau pesan yang tersirat tentang perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun melintasi padang gurun yang penuh dengan binatang-binatang liar dan setan-setan. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, terlihat bahwa di padang gurun Yohanes Pembaptis berseru-seru menyerukan pertobatan. Di padang gurun, Yesus tinggal di antara binatang-binatang liar dan dicobai oleh iblis. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Markus 1 ayat yang ke-10. Langit yang terkoyak atau terbuka memberi arti alegori tentang langit yang selama ini tertutup sejak manusia jatuh dalam dosa.
Selanjutnya menjadi terbuka dengan hadirnya Yesus, Anak Allah di dunia. Dan Allah pun membuka perdamaian pada manusia melalui Tuhan Yesus, dengan dilambangkan turunnya roh dalam wujud burung merpati. Selanjutnya menjadi permenungan melalui arti alegori ini pada awal Injil ini. Yang pertama, setelah dibaptis, apakah bersedia melayaninya? Seperti Yesus yang bersedia melayani. Yang kedua, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia akan selalu menjadi objek roh jahat untuk kian berdosa. Allah Bapa terlebih dahulu membuka perdamaian melalui Yesus dengan pengorbanannya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia.